mengenai ranah asesmen ranah afektif. Yang pertama, afektif itu secara bahasa berarti sikap ya, atau bisa digantikan sebagai perubahan perilaku, yang mana asesmen ranah afektif itu berarti penilaian terhadap perubahan perilaku siswa setelah mereka belajar atau setelah mereka menerima stimulus dari luar gitu ya, atau bisa dibilang penilaian terhadap respon siswa yang berbentuk nanti dalam perubahan perilaku. Kemudian ada 5 tingkatan pada asesmen ranah afektif. Yang pertama ada receiving atau menerima, yaitu kepekaan siswa dalam menerima stimulus dari luar gitu ya. Kemudian ada responding, yaitu respon siswa terhadap stimulus yang mereka peroleh gitu, terhadap stimulus belajar yang mereka peroleh. Kemudian yang ketiga ada valuing atau menilai, yaitu kegiatan siswa dalam menilai hasil belajar atau menilai stimulus yang mereka terima. Terus yang keempat ada organization, yaitu hubungan dari nilai yang mereka terima tersebut kepada nilai yang sudah ada dalam diri mereka gitu, sehingga membentuk suatu sistem organisasi. Dan yang terakhir ada karakteristik nilai, yaitu kepaduan semua sistem nilai yang telah mereka terima yang dari awal itu, yang mereka dapatkan dari luar, terus disatukan dengan yang sudah ada dalam diri mereka, yang kemudian akan menjadi suatu kesatuan dan akan membentuk perilaku baru atau yang disebut dengan perubahan perilaku yang sesuai dengan apa yang diinginkan sejak awal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai domain dari asesmen afektif. Nah, yang pertama domainnya adalah menerima atau receiving, yang kedua menanggapi, menjawab atau responding, yang ketiga menilai atau valuing, dan yang keempat organisasi atau organization gitu ya. Jadi sebenarnya poin dari asesmen afektif itu adalah memahami setiap kelemahan dan juga kelebihan dari peserta didik itu. Bagaimana yang kita harapkan ada perubahan tingkah laku dari peserta didik dari hasil pembelajaran tersebut. Selain itu, asesmen dari afektif bisa kita nilai menggunakan teknik non-tes. Bisa berupa observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada skala sikap, daftar cek, terus juga ada skala penilaian, angket, studi kasus, dan juga catatan insidensional. Saya yakin seorang guru pasti mempunyai catatan-catatan bagaimana tingkah laku siswa di kelas. Jadi seperti saya mengajar, punya nih di hari ini ada kegiatan apa atau ada perilaku apa yang perlu kita catat gitu untuk kita kaji, bagaimana nih kesiapan anak dalam belajar gitu. Saya Gita Prasasti Prihatini Mulyawan akan menjelaskan mengenai ranah kognitif. Ranah kognitif itu sendiri yaitu mencakup otak, artinya segala upaya yang menyangkut mengenai kegiatan aktivitas otak dapat dimasukkan ke dalam ranah kognitif. Dapat dikatakan bahwa ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan akademis peserta didik. Tugas pendidik yaitu sebagai perencana, melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidik sebagai perencana, melaksanakan pembelajaran, melaksanakan penilaian, serta melaksanakan bimbingan kepada peserta didik. Di dalam ranah kognitif ada beberapa penilaian, yaitu akan dijelaskan oleh Devi Diavani Disinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Diavani Disinta. Di sini saya akan menjelaskan penilaian ranah kognitif. Untuk penilaian ranah kognitif ini umumnya dilakukan secara tes. Nah, dalam tes ini dilakukan ada 6 jenjang yang harus dilakukan oleh peserta didik maupun guru. Yang pertama itu ada pengetahuan. Jadi ketika siswa sudah mendapatkan ilmu atau sudah mendapatkan materi yang diberikan oleh guru, apakah dia bisa menyangkut pautkannya dalam pengalamannya di rumah ataupun di sekolah. Selanjutnya jenjang yang kedua itu ada pemahaman atau comprehension.
Nah, ketika siswa sudah memiliki pengetahuan berupa ilmu yang diberikan guru, siswa harus memahami dan harus mencari permasalahannya. Permasalahannya ini bisa dilakukan di sekitar sekolahnya atau di rumahnya masing-masing. Nah, permasalahannya ini sesuai dengan materi yang sudah diajarkan oleh guru. Nah, lanjut ke penerapan atau application. Nah, ketika dia sudah menemukan permasalahannya, baru dia terapkannya itu dengan cara mencari jalan keluarnya. Bagaimana cara dia mencari jalan keluarnya sendiri? Nah, biasanya ini dilakukan secara berkelompok. Nah, ketika dia sudah mengetahui dia harus mencari jalan keluar seperti apa, baru dia analisis. Setelah dia menerapkan permasalahannya itu dalam kehidupan sehari-hari atau di sekolah, lalu dia bisa menganalisis. Nah, setelah menganalisis, dia lakukan sintesis. Sintesis ini misalnya dia sudah menerapkan perubahan wujud benda. Ketika dia lihat di buku, dia hanya melihat gambarnya saja. Tapi ketika dia mempraktekannya, oh ternyata perubahan wujud benda dari cair ke padat itu bisa berubah gitu. Misalnya contohnya dari cair ke padat itu, air yang dibekukan akan menjadi es batu. Nah, itu bisa dia praktikkan. Terus juga air yang dipindahkan ke wadah akan mengikuti wadah tersebut. Nah, itu yang dinamakan sintesis. Setelah dilakukan sintesis, baru dia bisa mengevaluasi dari semua pengalaman yang sudah dia lakukan secara berkelompok maupun individu. Terima kasih. Untuk yang asesmen afektif dan kognitif ya, kita tahu kalau misalkan bicara afektif itu kan berarti bagaimana kemudian seorang guru itu bisa berhasil gitu ya membentuk sikap siswanya. Nah, kalau kognitif itu kan bagaimana kemudian seorang guru itu berhasil mentransfer ilmu gitu ya yang memang dibutuhkan oleh siswa dan ilmu-ilmu yang dipahami oleh seorang guru gitu ya secara profesional gitu ya kepada para siswanya gitu ya. Nah, sebenarnya kognitif dan afektif itu kan perpaduan ya. Jadi satu lagi sebenarnya kan psikomotor ya. Jadi idealnya itu siswa itu kan memiliki 3 aspek tersebut. Ada afektif, kognitif, dan psikomotor. Walaupun realitasnya masih ada beberapa guru mungkin atau orang tua mungkin bahkan atau siswa yang menganggap bahwa seorang siswa dikatakan mumpuni atau dikatakan pinter atau cerdas itu berdasarkan nilai kognitif. Nah, disinilah tugas seorang guru untuk meramu dan kemudian mempercantik bahasa gitu ya untuk menyampaikan ke banyak orang, terutama kepada siswa sendiri dan juga orang tuanya gitu ya, bahwa nilai yang ideal itu adalah nilai perpaduan gitu ya. Nilai perpaduan itu ya bagaimana kemudian ada keseimbangan antara nilai teks atau kognitif dan kemudian diseimbangkan dengan nilai afektif dan juga ada tambahannya ya psikomotor gitu. Terima kasih. Demikian yang dapat kami jelaskan mengenai asesmen ranah kognitif dan afektif. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon kritik dan sarannya. Kami dengan sangat terbuka akan menerimanya. Sekian, terima kasih. Billahi fisabilil haq, wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.